Super shy, but wait a minute while I make your mind. You don't even know my name to you. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind, make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan penyuluhan alat kontrasepsi. Saya Gina Fajria sebagai perawat 2. Saya Petronella sebagai suami. Saya Sri Wahyuningsi sebagai perawat 3. Saya Serlina sebagai istri. Saya Faridawati sebagai perawat 1. Selamat menyaksikan. Siang Pak, Bu. Apa yang bisa saya bantu Pak, Bu? Bu Kak datang konsultasi Bu tentang pemakaian KB. Baik Bu, kalau begitu silakan konsultasi saja dengan perawatnya. Silakan duduk Bu di sini. Tunggu di luar kakak saya dulu nah. Iya Pak. Bu Kak konsultasi Bu, alat kontrasepsi apa saja yang baik digunakan di umur 30 tahun. Jadi begini Bu, alat kontrasepsi itu banyak macamnya. Nanti saya dan rekan saya menjelaskan apa saja alat kontrasepsi itu ya Bu. Baik, sekarang kita masuk di penjelasan apa sih itu alat kontrasepsi. Jadi, alat kontrasepsi itu dibagi menjadi 2, yaitu metode MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang dan non-MKJP. MKJP adalah metode kontrasepsi yang sekali pemakaiannya untuk 3 tahun hingga seumur hidup. Sedangkan non-MKJP pemakaiannya berkisar 1-3 bulan saja. Adapun macam-macam alat MKJP ini. Yang pertama itu intraurin device atau IUD. IUD adalah alat kontrasepsi spiral yang berbahan plastik dan berbentuk seperti huruf T yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Kelebihan IUD itu sendiri ialah bisa dilepas kapan saja, aman untuk menyusui, mengurangi resiko terkena kanker serviks dan kanker endometrium. Kekurangannya itu masih terdapat resiko mengalami kehamilan, tidak nyaman di perut saat baru dipasang, dan tidak mencegah resiko penularan penyakit kelamin. Yang kedua itu ada implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik kecil dan fleksibel yang berisi hormon. Alat kontrasepsi jenis ini sering digunakan atau disebut susuk yang dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. Adapun kelebihan implan itu sendiri ialah memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan, aman digunakan pada ibu menyusui, menghindari risiko mengalami kanker kandungan dan radang panggul. Sedangkan kekurangannya itu ada efektivitas dapat berkurang jika mengonsumsi obat tertentu seperti antibiotik, rifabutin atau obat HIV, obat komplementasi dan obat epilepsi. Kemungkinan menimbulkan infeksi juga, dan sekitar 20% wanita pemakai implan tidak mengalami menstruasi. Nah, selanjutnya itu sterilisasi. Nah, sterilisasi ini merupakan metode operasi wanita atau yang disingkat sebagai MOW. Dalam metode ini dikenal juga dengan irigasi tuba atau tubaektomi yang dilakukan dengan menutup kedua tuba Fallopi pada tubuh wanita. Nah, pada metode operasi wanita ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yang pertama tidak menimbulkan efek samping apabila seorang wanita memakai metode sterilisasi. Mereka tidak akan merasakan efek samping apapun. Terus yang kedua, efektivitas sangat tinggi. Yang ketiga, aman bagi ibu menyusui. Nah, ketika ibu atau seseorang wanita memakai metode operasi wanita atau MOW ini, ketika mereka hamil lagi atau ketika saat masih menyusui, itu sangat aman untuk digunakan. Namun MOW ini juga memiliki kekurangan, yaitu dia ini bersifat
pada saat pemakaian, karena pada saat melakukan pemakaian ini seseorang harus melakukan operasi pada bagian tubuh fallopinya. Jadi mereka akan merasa tidak nyaman pada saat proses penyembuhannya. Kemudian metode operasi pria atau MOP. Nah, pada pria ini metode ini juga dikenal dengan vasektomi, yang dilakukan dengan memotong dan vas deferensi atau pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra. Nah, dalam MOP ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, efektivitasnya sangat tinggi. Terus tidak menimbulkan efek samping. Jadi apabila dilakukan pemotongan pada pipa penyaluran sperma pada laki-laki ini tidak menimbulkan efek samping apapun. Yang kedua itu kekurangannya. Nah, pada kekurangannya ini kemungkinan terjadi komplikasi, karena kan kita memotong pipa penyaluran spermanya, bisa jadi terjadi infeksi juga atau gangguan pada saluran kencingnya atau saluran kemihnya. Nah, selanjutnya macam-macam alat non-MKJP. Yang macam-macam alat non-MKJP ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama itu kondom. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa kondom tersebut adalah alat kontrasepsi yang berbahan karet, latex yang dipakai pada saat melakukan hubungan seksual, yang dipakai pada saat hubungan seksual pada kelamin pria atau wanita. Nah, sifat kondom ini bersifat elastis dan kondom ini prosedur pemakaiannya itu sekali pakai saat melakukan hubungan seksual. Nah, kelebihan dan kekurangannya ini, yang pertama, kelebihannya dapat mencegah infeksi penyakit menular. Contohnya seperti HIV dan AIDS. Yang kedua, mudah untuk digunakan karena bentuknya fleksibel dan elastis. Terus kekurangannya, nah, pada kondom ini memiliki kekurangan, yaitu hanya dapat digunakan sekali, yang seperti saya bilang tadi, pemakaiannya itu hanya sekali, dan dapat menimbulkan alergi pada alat kelamin lelaki atau wanita yang sensitif. Maka dari itu, pada saat pemakaian kondom ini perlu diperhatikan pemakaiannya. Apabila sudah dipakai sekali saat berhubungan, maka ketika ingin melakukan hubungan lagi, segera diganti dengan kondom yang baru apabila si wanita atau pria ini mengalami alergi atau kulit yang sensitif. Metode kontrasepsi jangka pendek non-MKJP yang kedua adalah pil. Pil merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pil menyusui atau mini pil dan pil kombinasi. Pil menyusui atau mini pil merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon progestin yang dapat digunakan bagi ibu yang sedang menyusui. Cara kerja dari pil menyusui ini sendiri, yang pertama itu mengentalkan leher rahim sehingga menghambat masuknya sperma. Yang kedua, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Yang ketiga, menipiskan selaput dinding rahim sehingga mencegah tertanamnya embrio. Efektivitas dari penggunaan mini pil ini sendiri mencapai 97%.
Adapun kelebihan dari alat kontrasepsi ini, yang pertama itu sangat efektif bila digunakan dengan benar. Kemudian tidak mempengaruhi produksi ASI. Kesuburan cepat kembali jika berhenti menggunakannya. Penggunaannya dapat diberhentikan setiap saat, dapat digunakan wanita yang terinfeksi HIV/AIDS dan mudah didapatkan. Keterbatasan dari alat kontrasepsi pil ini sendiri, yang pertama itu menyebabkan perubahan pola haid, yang kedua menyebabkan kenaikan berat badan, sakit kepala ringan, perubahan suasana hati, dan mual. Yang ketiga itu harus diminum setiap hari pada waktu yang sama. Yang keempat, memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi. Kemudian pil kombinasi. Nah, pil kombinasi ini merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progestin. Di mana cara kerja dari pil kombinasi itu sendiri, yang pertama itu mengentalkan lendir leher rahim sehingga menghambat masuknya sperma. Yang kedua, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Efektivitas dari penggunaan pil kombinasi itu sendiri mencapai 92%. Adapun kelebihan dari penggunaan pil kombinasi ini, yang pertama itu sangat efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua, kesuburan cepat kembali jika berhenti menggunakannya. Yang ketiga, penggunaannya dapat diberhentikan setiap saat. Yang keempat, mudah didapatkan. Nah, adapun keterbatasan dari penggunaan pil kombinasi, yang pertama itu menyebabkan perubahan pola haid. Yang kedua, menyebabkan kenaikan berat badan, sakit kepala ringan, perubahan suasana hati, serta mual. Yang ketiga itu harus diminum setiap hari pada waktu yang sama. Yang keempat, memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi. Dan yang terakhir, mengganggu produksi ASI. Oke, baik, suntik KB. Suntik KB adalah alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh wanita. Suntik KB ada yang diberikan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Dan adapun kelebihan suntik KB yaitu aman digunakan bagi ibu menyusui dan tidak mengganggu saat melakukan hubungan intim. Adapun kekurangan dari suntik KB yaitu berisiko mengalami kenaikan berat badan, siklus menstruasi dapat terganggu, dan pemulihan kesuburan yang lambat. Jadi bagaimana Bu, sudah paham tentang jenis-jenis kontrasepsi? Sudah paham Bu, terima kasih. Jadi mau pakai alat kontrasepsi apa, Bu? Oh iya, mau ambil suntik yang 3 bulannya mau saja Bu. Baik, Bu. Begitu kapan Kipale mau disuntik, Bu? Besok atau 2 hari lagi Bu, nanti saya datang kembali. Oh ya, baik, Bu. Kalau begitu pamit Kak Pale dulu Bu. Ya Bu. Sini kontak keluar Bu. Mari tunggu-tunggu. Ayo pulang Pak.